Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab analisis lingkungan industri pada mata kuliah Manajemen Strategik dan Resiko. Saya Nirma Mufaidah, NIM 20, beserta teman saya Istin Eka Fauzia, NIM 56. Pendahuluan, lingkungan industri adalah lingkungan di luar perusahaan yang lebih dekat daripada lingkungan umum, di mana perusahaan berada dalam industri atau jasa yang sama. Definisi lingkungan adalah keadaan sekeliling tempat industri atau organisasi beroperasi termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan keterkaitannya. Untuk lingkungan industri didefinisikan sebagai keadaan sekeliling tempat suatu industri beroperasi termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan keterkaitannya. Heath et al. 2001 mendefinisikan lingkungan industri sebagai serangkaian faktor-faktor yang merupakan ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan. Komponen lingkungan industri. Pada lingkungan industri ini, ada 5 komponen yang harus menjadi perhatian perusahaan, yakni sebagai berikut. Untuk komponen yang pertama yaitu threat of new entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Kekuatan pertama dalam persaingan bisnis adalah hambatan bagi pendatang baru atau threat of new entrants. Sebuah bidang usaha yang tingkat pengembalian modalnya cepat, mudah, dan menjanjikan, maka akan sangat banyak peminat atau pendatang baru yang akan masuk ke usaha tersebut. Semakin banyak minat pendatang baru, akan sangat terasa berat persaingan bisnisnya. Contohnya adalah bisnis kuliner ayam goreng. Misalnya Kentucky Fried Chicken atau KFC, McDonald California Fried Chicken, dan lain-lain. Bisnis ini memiliki hambatan yang tidak sulit bagi pendatang baru dan juga tentunya besar pangsa pasar serta selera masyarakat Indonesia yang sangat menyukai ayam goreng. Bisnis ini sangat banyak pemainnya, baik pemain lama maupun pemain baru. Hal tersebut karena mudahnya memasuki bisnis ini. Model yang kedua adalah bargaining power of supplier atau daya tawar supplier. Supplier adalah pemasok bahan baku dan bahan lainnya atas kebutuhan produk perusahaan. Sebaiknya perusahaan tidak terpaku pada satu supplier saja, harus mempunyai banyak pemasok sehingga lebih leluasa dalam banyak hal dan tidak menjadikan supplier mempunyai daya tawar tinggi. Apabila daya tawar supplier tinggi, yang terjadi adalah monopoli yang akan membuat perusahaan menjadi tidak punya arti. Perusahaan akan dipermainkan dalam harga, kualitas, dan kuantitas atau stok barang. Misalnya warung bebek goreng Haji Slamet. Dengan menu utama bebek goreng harusnya memiliki supplier lebih dari satu. Mengapa demikian? Karena bertujuan agar kelangsungan usaha bebek goreng Haji Slamet tetap berjalan, karena jangan sampai pada saat warung tersebut laris dan ramai pengunjung, tetapi stok bebek tidak ada atau menipis. Hal ini pasti akan mengganggu layanan pada konsumen. Inilah yang dimaksud dengan daya tawar supplier dalam analisis lingkungan industri. Masih di model 5 kekuatan Porter. Yang ketiga adalah bargaining power of buyer, daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli ini harus dipahami oleh perusahaan dalam analisis lingkungan industri. Tugas perusahaan adalah membuat daya tawar pembeli ini tidak tinggi atau bahkan menjadi rendah. Caranya adalah dengan membuat produk atau jasa yang terbaik yang sudah terdiferensiasi. Produk yang terdiferensiasi itu adalah produk yang berbeda dengan pesaing. Misalnya, produk roti sisir merek Saran Pak Roti yang dijual di Alfamart tetapi tidak dijual di Indomart. Ini membuat konsumen pecinta roti sisir Pak Roti tidak punya pilihan dan tidak bisa membandingkan karena roti tersebut hanya dijual di Alfamart, yang artinya daya tawar pembeli ini menjadi rendah karena tidak punya pilihan lain.
Selanjutnya ada hambatan bagi produk pengganti. Produk pengganti menjadi ancaman bagi perusahaan. Perusahaan harus mampu untuk mengenali dan menganalisisnya dalam lingkungan industri. Contoh produk pengganti adalah piring yang biasanya terbuat dari kaca. Saat ini banyak piring yang terbuat dari anyaman lidi dan saat makan diberi alas daun pisang atau kertas minyak. Piring anyaman lidi banyak kita jumpai di warung atau rumah makan karena praktis dan hemat, tidak perlu mencuci. Produk lain yang menjadi produk pengganti adalah produk yang awalnya satu fungsi, selanjutnya menjadi banyak fungsi. Misalnya, smartphone berbasis Android yang awalnya hanya berfungsi untuk melakukan panggilan atau menerima telepon, saat ini banyak dan multifungsi. Mengetahui adanya produk pengganti yang seperti tersebut, perusahaan harus melakukan langkah-langkah strategis, yaitu dengan melakukan inovasi produk dan jasa. Yang kelima ada tingkat persaingan dengan kompetitor. Tingkat persaingan dengan kompetitor menjadi bagian penting dalam analisis lingkungan industri, di mana apabila hambatan masuk ke usaha atau industri tersebut mudah, maka persaingan di usaha tersebut akan sangat ketat. Alhasil, pemain usaha tersebut sangat banyak, seperti contoh usaha kuliner ayam goreng. Dengan banyaknya kompetitor di usaha tersebut, profit perusahaan menjadi rendah atau kecil, namun profit di industri menjadi tinggi. Untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor, perusahaan dapat melakukan berbagai upaya untuk menghambatnya, misalnya dengan pemotongan harga, memberi diskon, memberi souvenir menarik, inovasi produk dan jasa, dan aktivitas promosi lainnya. Contoh paling menarik yaitu dilakukan oleh marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, Lazada, dan marketplace yang lainnya. Selanjutnya adalah penerapan analisis lingkungan industri. Yang pertama ada memperkirakan tingkat kemampuan industri. Di sini, keputusan untuk menginvestasikan sumber daya alam dalam suatu industri harus didasarkan pada tingkat pengembalian yang diharapkan dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun mendatang. Tingkat kemampuan dalam periode tersebut tidak dapat hanya diramalkan dengan melihat tingkat keuntungan industri saat ini. Yang kedua ada strategi untuk meningkatkan keseimbangan kekuatan persaingan. Pemahaman mengenai pengaruh karakteristik struktural terhadap intensitas persaingan dan tingkat kemampuan memberikan dasar ditemukannya kesempatan untuk menyesuaikan struktur industri agar dapat tercipta lingkungan industri yang lebih nyaman. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan ciri struktural kunci yang menyebabkan turunnya tingkat kemampuan tersebut. Yang kedua adalah mempertimbangkan faktor-faktor struktural mana yang dapat dipengaruhi lewat perubahan inisiatif strategis. Kesimpulannya, perusahaan harus memahami lingkungan industri di mana perusahaan berada. Perusahaan harus memahami siapa pesaing yang head-to-head saat ada pasar. Misalnya, PT Indofood yang memproduksi Indomie harus memahami pesaingnya mie sedap yang pernah menggerogoti
pangsa pasarnya sampai hampir 10%. Dengan memahami lingkungan industri tersebut, perusahaan akan mengetahui tingkat kemudahan atau kesulitan pendatang baru untuk masuk ke industri. Perusahaan juga akan mengetahui tawar supplier yang harus ditekan. Maraknya produk pengganti juga harus dipahami oleh perusahaan karena dengan kemajuan teknologi informasi sangat mudah dilakukan. Tingkat persaingan akan menjadi penentu profitabilitas perusahaan sehingga hal ini harus menjadi perhatian perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah. Apabila ada pertanyaan, bisa didiskusikan di laman e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.